kali ini saya akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Ini ya, fungsi naik dan fungsi turun. Di sini saya punya kurva. Kurva terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, saya mau menjelaskan inilah yang disebut dengan fungsi naik atau kurvanya ini naik. Kemudian ini turun. Ini namanya adalah fungsi turun dan ini kurvanya kembali naik. Oke. Nah, untuk lingkaran merah yang saya beri tanda merah ini namanya adalah stasioner, titik stasioner. Kalau ada di atas berarti ini stasionernya maksimum, tapi kalau di bawah ini adalah stasioner minimum. Nah, stasioner di sini itu bisa disebut dengan titik diam. Kenapa titik diam? Ini adalah kurvanya naik, berarti dia bergerak naik. Sampai puncaknya dia diam sebentar, habis itu turun. Makanya stasioner di sini bisa disebut dengan titik diam. Oke. Nah, bentuk kurva selanjutnya adalah gambar yang kedua. Ini ada gambar A dan gambar B. Ini gambar A dan ini gambar B. Ini ada kurva. Kalau tadi terdiri dari kurva bukit dan kurva cekung, nah ini terdiri hanya kurva biasa. Untuk lingkaran yang saya beri tanda merah ini namanya adalah titik belok. Titik belok. Ya, karena dia turun, berhenti sebentar, habis itu turun lagi. Untuk gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dia naik, kemudian diam, kemudian dilanjutkan naik lagi. Nah, untuk yang saya lingkari ini sama, bahwa ini adalah titik belok. Baiklah, selanjutnya saya langsung masuk ke contoh ya. Untuk contohnya, contoh soalnya, nih. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 2. Tentukan interval naiknya, interval turunnya, titik maksimum dan titik minimumnya, nilai maksimumnya, dan nilai minimumnya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kalian harus menurunkan. Berarti kita cari turunan dari kurvanya. Masih ingat kan cara menurunkan? Berarti jawabannya yang pertama kita turunkan dulu kurvanya. Kita cari dulu nilai f aksennya. Berarti saya tulis f-nya dulu biar tidak lupa ya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 2. Maka turunannya adalah 3x pangkat 2, pangkatnya turun ke depan, pangkat semula dikurangi 1. Ditambah 2 kali 3, 6. X-nya pangkat 1. Kalau X-nya tidak ada pangkatnya, berarti tinggal ditulis angkanya. Oke, ini sudah tahu kan turunannya. Berarti langkah selanjutnya adalah menentukan titiknya. Titiknya seperti apa? Berarti kita pakai gini ya, pakai pemfaktoran. Karena di sini bilangan depannya itu masih ada 3-nya, jadi saya bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Berarti tinggal x kuadrat. 6 bagi 3, 2x. Min 9 dibagi 3, berarti min 3. Oke, baru kita cari faktornya dari fungsi ini. Di sini x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. 3, faktornya 3 itu berapa? 3 dikali 1. Berarti di sini plus 3, di sini min 1. Oke. Selanjutnya berarti sudah ketemu nilai x-nya sama dengan min 3, pindah ruas. Terus ini berarti x sama dengan min pindah ruas jadi plus 1. Oke. Sudah ketemu nilai x-nya. Yang pertama x1-nya min 3, x2-nya adalah
1. Kemudian kita lanjutkan dengan menggambar kurvanya. Cara menggambar kurvanya di sini adalah min 3, kemudian di sini 1. Kita uji coba titik ya. Uji coba titik. Saya pakai titiknya X sama dengan 0. Berarti kalau titik 0 itu ada di mana? Titik 0 itu ada di daerah 1, di daerah 2, atau di daerah 3. Ya, titik 0 itu berada di sini ya. Titik 0-nya ada di sini. Berarti ini adalah titik 0-nya nanti. Saya mau uji coba ke turunannya. Berarti saya uji coba ke turunan, berarti turunannya tadi 3x pangkat 2 ditambah 6x min 9. Saya substitusikan nilai 0-nya, berarti 3 kali 0, 0, 6 kali 0, 0 dikurangi 9, maka hasilnya min 9. Ketika saya substitusikan nilai 0, dia bernilai min, maka 0 di sini bernilaikan min. Kalau di sini min berarti di sini plus, di sini juga plus. Nah, kita gambar kurvanya bahwa kalau plus berarti kurvanya itu naik, kalau min itu kurvanya turun, kalau plus kurvanya naik lagi. Berarti kalau ini plus adalah naik. Nah, ini titiknya. Kalau min berarti turun. Kalau plus lagi berarti naik lagi. Ini ya, ini naik. Ini turun. Ini naik lagi. Ini naik. Naik. Ini apa tadi? Titik stasioner. Stasioner. Maksimal. Kalau yang di bawah ini berarti apa? Stasioner. Minimal. Oke, berarti kita bisa menjawab berapa pertanyaan ini nanti. Yang pertama, interval naik. Ketika intervalnya naik, berapa interval naiknya? Berarti kan yang plus tadi ya. Yang plus tadi yang mana? Berarti daerah ini. Berarti yang A, interval naiknya adalah X kurang dari min 3. Maaf, interval naik ya, bener, X kurang dari min 3. Dan yang sebelah sini berarti X-nya dan X lebih dari 1. Oke. Lanjut yang B, menentukan nilai interval turun. Berarti yang B, karena yang ditanyakan turun, maka yang dicari adalah yang min. Yang min berapa? Yang min itu adalah min 3 sama 1. X-nya ada di tengah. Oh, berarti gimana? Lebih dari 3, X lebih dari sama dengan 3, atau X kurang dari sama dengan 1. Nah, ya. Kemudian yang C, yang ditanya adalah titik maksimal dan titik minimum. Kita lihat gambar stasioner maksimal tadi di mana? Di sini kan titik puncaknya. Maka titik max ada berapa? Titik maxnya di mana? Di min 3. Ini maksimalnya ada di min 3. Titik minimalnya di mana? Titik minimal ini ya tadi, stasioner minimal, berarti titik minimalnya adalah 1. Oke, saya lanjutkan. Berarti yang keempat, tadi soal yang keempat ini ya, menentukan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum di sini berarti kita menentukannya melalui titik maksimal, berarti kita pakai titik yang ini, lalu disubstitusi ke fungsi semula. Substitusi ke fx. Berarti fungsi fx-nya tadi berapa? X pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 9x ditambah 2. Kita substitusi, berarti min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurangi 9 dikali min 3 tambah 2. Berarti di sini adalah min pangkat 3, berarti min 27, min 3 pangkat 2 berarti 9 kali ini 9 kali 3 berarti 27.
min 27 ditambah 27 berarti habis. Kemudian min 9 dikali min 3 berarti plus 27. 27 ditambah 2 hasilnya 29. Berarti ini adalah nilai maksimalnya. Nah, sudah ketemu ya, berarti kita masuk yang E. Yang E itu adalah nilai minimal. Berarti kita pakai titik yang minimal yang sama dengan 1, X-nya sama, disubstitusi ke fungsi fx. Saya tulis dulu pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Saya substitusikan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 9 kali 1 ditambah 2. 1 ditambah 3 dikurangi 9 tambah 2. 1 tambah 3 4, 4 dikurangi 9 5, ya kan? Min 5 ditambah 2 berarti min 3. Oke, ini adalah nilai minimal. Benar enggak bahwa nilainya minimal itu kecil dibandingkan nilai maksimal? Benar ya, nilai maksimalnya itu 29, sedangkan nilai minimalnya itu adalah min 3. Berarti di sini sudah menjawab kelima soalnya, sudah selesai. Nih, berarti kelima soal yang ditanyakan sudah ketemu, sudah selesai. Di sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.